Itulah orang-orang yang benar. Lah, tetapi itu nak dijabarkan panjang sekali. Itu tadi kan belum dijabarkan, hanya uraian secara global. Terus kemudian wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu harus memenuhi persyaratan ini tadi. Jenengan kira-kira punya berapa? Dari itu tadi. Wah, ternyata aku belum takwa ya, gitu ya, belum jelas bener lah gitu loh. Padahal orang masuk surga itu persyaratnya bertakwa atau iman dan amal soleh. Setelah ditunjuk, tak hitung-hitung, boleh kok aku cek kurang oke banget nih. Ya. Tetapi di sini disimbolkan oleh Allah sendiri, ulaika ladina shadaku, itulah orang-orang yang benar. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah orang-orang yang bertakwa. Ceritanya sedikit. Ya, ya. Orang yang minta-minta dengan orang minta sumbangan sama. Oh, beda. Orang minta-minta memang dia orang betul-betul minta-minta, Pak. Minta-minta memang dia minta-minta. Tapi minta sumbangan itu mungkin sumbangan, wah ini sumbangan tinggi, gitu. Kita juga nggak tahu, gitu tenan pura kan juga nggak tahu. Berarti kalau sempat kita sekali tempo kita nolak orang minta sumbangan, bisa nggak? Ya enggak. Kita nggak tahu dia untuk apa. Ya kalau memang kita Datang ke rumah, mengulangi itu aja. Sempat kita tolak juga. nah ya kalau memang koyong gelengganan ini tolak aja nggak apa-apa. Sekarang gini, orang minta-minta itu pun juga sekarang teknologinya tinggi. Loh, maksudnya gimana? Di lampu merah itu ya, gendong anak cilik ternyata bukan anaknya dia. Iya, kan berarti teknologinya tinggi itu. Tapi kadang-kadang kita ya nggak peduli lah, gue anakmu dia buat duduk, yang penting saya kayaknya ngasih ya ngasih aja. Ya, saya gitu, nggak tak pikir itu anak SMA itu nggak penting. Kan ada temen yang ngerti, loh itu orang-orang itu malah dapat uangnya banyak loh. Saya kira gue gelem orang lakoni. Ya, yang penting nggak mau, dia mau begitu ya biarkan aja. Kita bisa memberi diberi, gitu. Kalau enggak ya mohon maaf ya saya belum bisa atau mungkin nggak ada. Gitu loh. Ya, kita harus begitu. Gimana? Masih ada yang lain bertanya? Ya. Izin tanya Pak Guru. Tadi diterangkan masalah tugas siapa tadi? Untuk tidak bersyukur tadi. Bersyukur sendiri itu bentuknya seperti apa? Mohon dijelaskan, terima kasih. Bersyukur itu keterangannya panjang. Saya sudah menulis bersyukur menurut Allah itu satu buku. Bersyukur itu maknanya menghargai, Pak. Ini menghargai. Artinya begini. Ketika bayi dilahirkan, surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah yang telah mengeluarkan kamu melalui perut ibumu. Nah, berarti kita lahir itu bukan karena bidan, bukan karena dokter, tetapi karena Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum. Allah yang telah mengeluarkan kamu melalui perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, ketika itu kamu tidak tahu sesuatu pun. Lahir isinya gur nangis tok gitu, enggak tahu apa-apa. Kemudian wa jalalakum sam'a wal absara wal afida la'alakum taskurun. Kemudian kami jadikan dia itu sam'a pendengaran, absara itu penglihatan, afida itu mental. Berarti dia software dan hardware. Nah, kenapa dikatakan sam'a? Sam'a tidak sama dengan telinga. Telinga itu adalah bendanya. Kalau sam'a itu fungsinya. Nah, orang yang punya telinga kadang-kadang tidak dipakai untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Maka Allah menggunakan bahasa sam'a, pendengaran. Ya. Terus absara itu penglihatan, bukan matanya. Banyak orang yang punya mata tetapi ternyata tidak mau melihat sesuatu yang benar. Pengertian gitu. Maka Allah menggunakan bahasa absor, penglihatan. Afidah itu jelas mental. Nah, ketika ini disyukuri, nanti jangan lihat surat Ibrahim ayat 7 itu. Lain sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kamu bersyukur akan ditambah. Tapi nek tidak bersyukur akan disiksa. Dihargai itu maksudnya gini loh, Pak. Sam'a, absor, absor itu dibina dengan baik. Sejak dia dilahirkan, kemudian dipelihara dengan baik, mendengarkan sesuatu yang baik, melihatnya sesuatu yang baik, diberi pelajaran yang baik, maksudnya gitu.
terus mentalnya juga ditata dengan baik, itu namanya bersyukur. Kalau ternyata anak itu dikasih peralatan oleh Allah kayak gitu, ternyata nggak pernah dibina, berarti tidak disyukuri. Misalnya gini, contoh konkretnya misalnya orang yang tidak bersyukur tadi, iblis kan mengatakan, tidak akan kau dapati kebanyakan dari umatmu, kaummu itu adalah tidak bersyukur. Misalnya sholat, Pak. Sholat itu salam klepat itu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat banget itu. Terus nanti salam klepat. Itu termasuk munafik. 4142. Munafik itu masuk neraka paling bawah. Tapi orang juga tidak pernah tahu. Kadang-kadang kita sedih juga melihat orang itu sedih. Loh, orang ini direwangi jauh-jauh berhenti di pinggir jalan kemudian sholat yang masjid, kok cepetnya kayak ngono. Ya, gitu misalnya contoh gitu. Berarti dia tidak mensyukuri. Mensyukuri kan menghargai tadi. Supaya contoh konkretnya gini, Pak. Ada seseorang yang kerja di suatu kantor atau perusahaan aja. Dia prestasinya bagus, kemudian mendapat hadiah sepeda motor. Nah, cara mensyukuri itu, maka sepeda motor harus dijaga dengan baik. Nek oli news control diganti, nek kotor dikumbah gitu loh. Itu nanti akan yang memberi hadiah tadi akan senang, lain sakartum la azidan, akan ditambah. Tetapi kalau ternyata ngantek kumel ora dikumbah, bahannya kempes digeladak nih, oli news control juga ora diganti, itu yang memberi itu ya anyel. Gitu loh pengertiannya. Bersyukur itu maksudnya seperti itu. Aplikasi yang konkretnya seperti itu. Ya, makanya ini dibahas panjang sekali. Kurang lebih begitu bisa ditangkap ya. Ya. Mungkin yang lain? Kita lihat surat nomor 49 dan 15. Masih gaun ini. Gaun Siddiqin. Sini kan? Innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Ini kesimpulannya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ini bukan tidak ragu-ragu. Kemudian wajahatu dan berjuang bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka fisabilillah pada sabilillah. Maka ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang benar. Berjuang sing bener seperti ini maksudnya gitu. Kebanyakan kita kan enggak berdasarkan dalil, ya karepe dhewe lah. Walah sing penting nang Allah Maha tahu. Malah dikte Gusti Allah salah. Allah Maha tahu rasa mbok omongke ya Allah Maha tahu. Nah sekarang kamu tahu apa enggak gitu. Yang diberi petunjuk. Nah, saudara sekalian, sekali lagi bahwa ketika keterangan-keterangan yang dibahas itu akan panjang sekali, keterangannya nanti dibahas satu persatu. Dengan begitu kita akan mengerti apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan. Masih ada pertanyaan? Kita lanjutkan, syuhada ya. Syuhada itu kan pada umumnya orang mengartikan mati syahid ya. Nah, syuhada itu bisa sebagai pemberi bukti. Ibrahim itu termasuk pemberi bukti. Dia mencari bukti. Mencari Tuhan yang disembah itu kan berarti ketemu. Terus kemudian minta kepada Allah bagaimana engkau menghidupkan yang mati, terus burung suruh cacat dari satu dipisahkan di 4 gunung, itu namanya pemberi bukti. Mencari bukti akhirnya mendapatkan bukti. Nah, ketika kita mendapatkan bukti akan menjadi mantap hati kita. Keimanannya menjadi mantap dan yakin itu. Nah, sering kami sampaikan bahwa ada istilah percaya dan yakin ya. Percaya dan yakin. Yakin itu pasti dengan bukti. Tapi kalau percaya itu tanpa bukti. Ya. Kalau yakin itu dengan bukti. Maka kita harus menjadi pemberi bukti. Caranya kita harus mencari bukti. Begitu gitu. Nek, jangan tanya, coba ayatnya silahkan baca sendiri. Begini-begini. Wah, ya itu buktinya itu. Nek, misalnya orang yang percaya tadi kan dia tanpa bukti. Guru ngomong, wah katanya. Guru, lah katanya itu katanya siapa? Kan begitu. Maka kita harus menjadi pemberi bukti. Kalau sudah kita punya bukti, kita akan yakin. Hati kita mantap. Pengertiannya gitu.
percaya itu kadang-kadang nanti pada suatu ketika itu juga akan bergeser. Ya. Saya katakan tadi bahwa ada teori, ada hukum. Teori itu kan bergeser-geser sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dulu dikatakan baik, ternyata ada teori lebih bagus, itu dibatalkan. Nah, maka kita harus menjadi pemberi bukti tadi. Nah, syuhada itu adalah pemberi bukti. Bukan sekedar orang yang mati syahid. Tapi ya bisa juga. Surat kedua 154, coba kita lihat. Wala takulu liman ayo talu fisabilillahi amwat. Jangan katakan bahwa orang-orang yang terbunuh pada garis hukum Allah itu mati. Kamu jangan ngomong, jangan bilang bahwa orang yang mati atau terbunuh di dalam sabilillah itu mati. Bal ahyaun walakil la tasurun. Bahkan dia itu hidup tetapi kamu tidak menyadari. Nah, supaya kita tahu tentang orang yang mati pada sabilillah itu hidup, kita harus melihatnya dengan kesadaran. Bukan dengan mata ini, harus dengan kesadaran. Kesadaran ada di dalam kolbu. Maka bahkan dia itu hidup tetapi kamu tidak menyadari. Nah, yang punya kesadaran, oh maksudnya begitu toh. Nanti kita lihat ini dulu, ya. 3, 169 dan 170. Ada kaitannya. Wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah disangka bahwa orang-orang yang terbunuh pada garis hukum Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Tetapi mereka itu hidup dan diberi rezeki dari Tuhan mereka. Nah, kata-kata diberi rezeki ini seolah-olah orang mati dalam kubur itu mati hidup gitu. Rumangsane diberi rezekinya dalam kubur. Dalam kubur itu ya mati. Mati itu berhenti dari hidup. Ya. Terus ini kan keterangan berikutnya. Dinaikkan ya. Nah. Farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna billatina lam yalhaqu bihim min khalfihim ala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan pada mereka dari karunia-Nya. Dan bergembira dengan orang-orang yang belum berhubungan dengan mereka yang berada di belakang mereka. Bahwa tidak ada kecemasan atas mereka. Di sini ala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan juga tidak berduka cita. Artinya gini, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan nanti di kampung akhirat, bukan dalam kubur. Ya. Dari karunia-Nya. Dan bergembira dengan orang-orang yang belum berhubungan dengan mereka yang berada di belakang mereka. Artinya gini, si A ini seorang pejuang. Setiap hari memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, ya, tentang yang berkaitan dengan Al-Quran, dengan petunjuk dan sebagainya. Muridnya cerdas. Terus kemudian dia meninggal, dilanjutkan oleh generasi lanjutnya itu. Nah, dia juga ngajarin pada orang lain. Orang lain itu ini belum pernah ketemu. Nanti di sana akan diketemukan. Mereka bergembira dengan orang-orang yang berada di belakang mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Ya, misalnya gini. Ini si A ini punya murid namanya B. Terus dia meninggal, B itu ngajarkan kepada C kepada D kepada E lah. Ini kan belum tahu yang C, D, itu nggak kenal. Belum pernah berhubungan. Tetapi nanti di kampung akhirat dihubungkan, maksudnya gitu. Diketemukan, ini loh yang berjuang juga menjalankan apa yang kamu ajarkan dulu kepada si B ini. B mengajarkan kepada C kepada D kepada E, dan terus sambung bersambung. Nah, ini kalau istilah di dalam bisnis itu multi level marketing. Jangan ngajarkan terus sambung terus dengan catatan kebenaran loh ya. Itu nanti panjenengan akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Perhitungannya mendapatkan kebaikan dari apa yang diajarkan mereka sampai hari kiamat. Kan berarti bergembira dengan orang-orang yang belum pernah berhubungan di belakang mereka. Berarti kan memang belum pernah ketemu. Tapi dia menyampaikan ajaran-ajaran yang dulu diajarkan oleh si A. Pengertian ayat itu begitu. Bukan berarti dalam kubur. Dalam kubur itu mati, dia berhenti dari hidup. Mati itu seperti apa kan 3942 itu? Ditahan jiwanya. Allahu yatawafal anfusakina mautiha walatilam tamus fi manamiha. Fayum sikulati qada alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajali bersama.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. 3942. Allah mewafatkan orang mati dan yang belum mati waktu tidur lah, berarti orang tidur dengan mati itu prosesnya sama, hanya bedanya fayum sikulati qada alaihal mauta, dia tahan jiwa orang yang telah ditetapkan atasnya kematian, wa yursilul ukhra, dan mengirim kembali yang lain yang tidur tadi ila ajalin musamma pada waktu yang ditentukan. Nah kan berarti prosesnya tidur dengan mati itu sama lah, maka orang yang mati berhenti dari hidup. Nah, selama ini orang mati saya iso ditekoi. Waktu neng hidup dia bahasa Indonesia ra mudeng teko kono ngerti bahasa Arab lho. Apa nek kursusane. Nah, pertanyaan kan pakai bahasa Arab. Mantu kalau dia beriman bisa menjawab itu kan karepmu dewi, tapi ayatnya mana rujukannya? Pernah dikasih dari ayat itu, tapi dia masih ngeyel bahwa orang mau mati itu bagaikan ditusuk. Wis sampai seperti itu. Gusti Allah Maha Pengasih dan Penyayang, orang kejem. Loh, cetok ayatnya kan orang mau mati kan ayatnya ini toh. Allah mewafatkan jiwa orang yang mati dan jam belum mati waktu tidur. Kemudian Allah menahan jiwa orang yang telah ditetapkan atasnya kematian, mengirim kembali yang tidur tadi sampai pada ajal yang ditentukan, waktu yang ditentukan. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, bahwa padanya ada ayat bagi kaum yang memikirkan. Nah, ini tuh ada ilmunya. Nah, ternyata ilmu itu malah diambil alih oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, yang tidak punya Quran. Loh, saya pernah ketemu kok orang yang agamanya tidak Islam itu dia bisa melaksanakan ilmu kesadaran tingkat tinggi. Loh, ketika ini dilaksanakan jiwa itu kan tidak mengenal batas ruang dan waktu, tembok itu tembus. Ketika dia sudah keluar dengan ada tali penghubung itu, talinya ini elastis. Begitu sekarang saya mau ke Mekah itu 2 detik sudah sampai sana. Tapi orang Islam kan nggak percaya kayak gitu. Makanya juga tinggi ilmunya. Padahal dia sendiri tekok musyrik piye ra ngerti. 2543 itu musyrik itu menuhankan hawa nafsunya sendiri. Rumangsa pinter itu berarti belum pinter. Nek wong pinter tidak rumangsa pinter. Ya. Di dalam Al-Qur'an, siksa itu hanya dunia dan akhirat, dunia dan akhirat, dunia dan akhirat. Allah tidak pernah memberatkan hukum kepada orang yang tidak sadar. Surat 443, orang sukaro tidak boleh sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, kamu jangan mendekati sholat ketika kamu tidak sadarkan diri. Jangan misalnya tidur, melindur, mecahi kocok, itu nggak bisa dituntut. Ya nggak bisa dituntut. Loh, seluruh hukumnya Allah itu logis. Yang tidak logis itu kita, logikanya nggak dipakai. Nanti zaman tua, agama nggak bisa dilogikakan. Ya memang logikamu nggak jalan. Ya mesti nggak bisa dilogikakan. Wong Allah sering bertanya, afala yaqilun afala tatafakkarun kok. Mesti harus bisa. Kalau tidak bisa harus tanya, kan suruh tanya kita kepada ahli dzikir. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Ya. Sekali lagi, sekarang teknologi sudah milenial, tingkat tinggi. Orang bisa berbicara dengan di balik bumi sebelah sana. Kirim WA, jenengan kirim WA, terus kemudian tulisannya berjalan ke sana. Delalah sing dikirim WA jane wong Surabaya. Tapi kebetulan dia sedang ibadah haji di Mekah. Goleknya nggak ke Surabaya, Pak. Tulisan tadi goleknya ke Mekah sana. Loh kok tahu dari mana? Karena ada tali penghubung ke satelit. Maka oh sekarang ada di Mekah, dicari ke sana. Tulisannya dikirim sampai sana, tapi sing asli ini jenengan itu masih ada. Tulisan asli ini masih ada. Itu teknologinya manusia loh. Loh, masuk Gusti Allah kok ngongkon-ngongkon. Tidak bisa, itu teknologi itu ketinggalan. Allah itu kan ilmunya diungkapkan di sini 31, 27, 18, 109. Coba kita ungkapkan sekali lagi. 3127. Loh. Oh Gusti Allah kok manual.
Kongkon-kongkon ini kan manual toh. Seperti tadi Siratal Mustaqim melaku itu kan manual. Sedangkan kita panjenengan tuku tiket kereta kuwi komah wis iso, Pak. Loh, jenengan pesan makanan di rumah sambil tidur itu bisa, sambil tiduran itu bisa, nanti makanan datang. Gimana coba? Masuk Gusti Allah kok malah ngongkon-ngongkon kowe coba kok rono, kowe rono. Nek dina kemis laporan lah, malah berarti malaikatnya kan ngosong. Loh, itu harus sudah tidak dipakai untuk kondisi sekarang. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamutu mim ba'dihi sab'atu abhurin manafidat kalimatullah. Walaupun apapun yang di bumi ini semua pertumbuhan dengan pohon-pohonnya, saya lebih cenderung pertumbuhan dijadikan pena. Dan lautan diperganda, dia sesudahnya menjadi 7 lautan. Tidaklah akan habis kalimat Allah ditulisnya. Innallaha azizun hakim, sehingga Allah maha mulia lagi maha bijaksana. Nah, jadi seandainya seluruh yang tumbuh di muka bumi dijadikan pena, air lautan dijadikan tinta, terus diperganda menjadi 7 air lautan, nulis ilmunya sampai kering itu nggak habis. Lu ngono kok teknologinya manual? Kan nggak bisa. Kalau itu diterangkan 1500 tahun yang lalu mungkin bisa dipahami ya. Tapi sekarang ya harus berubah. Anak-anak muda sekarang nggak mau nerima kayak gitu. Loh, mosok Gusti Allah karo wong. Lah wong aja saya kirim SMS ke sana. Di sini juga Allah sudah menetapkan tali, Mbak, surat 303 itu. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafaru. Berpeganglah pada tali Allah semuanya. Dan jangan berpecah-pecah. Nah, manusia itu pegang satu talinya Allah kan diikat sangat kuat. Itu nanti akan terhubung dengan jalurnya Allah yang ada di sana, di ruang kuantum sana. Nah, sebenarnya manusia itu diberikan satu jalur teknologi tingkat tinggi, tapi nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai. Nanti manusia juga berpikirnya manual. Ini zaman biyen misalnya jenengan kulaan yang gunung mikul apa jenenge pohong sampai ikut, sekarang pun masih begitu, juga bisa berlaku. Loh, kita harus berpikirnya begitu. Allah itu jangan direndahkan ilmunya kayak gini kok. Nah, sekarang ini yang 1809 ya. Kul lau kanal bahru midada li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla antan fata kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Katakanlah, Nabi sudah mengatakan, kalau lautan dijadikan tinta untuk menulis kalimat Tuhanku, akan habis air laut itu sebelum habis kalimat Tuhanku, walaupun kami datangkan dengannya persamaan yang berganda, dilipat gandakan dengan yang sebelah itu lagi. Nggak habis ilmunya Allah ditulis. Sekarang kita harus sudah mulai merubah mindset kita yang dulu terbentuk seperti itu, harus dirubah. Kalau tidak dirubah mesti kita ketinggalan. Dalam segala sesuatu mesti ketinggalan. Coba sekarang jangan nggak percaya, misalnya mengikuti zaman dulu, jangan kirim duit lewat pos wesel, nggak jalan. Sekarang nggak jalan, so nggak ada lagi sekarang. Pak, aku lajeng kirim pos wesel, Pak. Loh, pos wesel yang mana itu udah nggak ada sekarang. Nah, ya makanya itu. Loh, sekarang ada istilahnya GoPay, itu ada di sini loh, bayar luwih murah. Jadi nanti langsung bayarnya pakai HP, ora usah nganggo duit. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti mesti ketinggalan, dalam segala waktu ketinggalan. Nah, saudara sekalian, kalau syuhada pemberi bukti tadi, coba kita lihat surat 1689. 1689. Syahidan alaihim. Syuhada juga dia. Wa yauma nabasu fi kulli ummatin syahidan alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan ala haula wa nazzalna alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan pada hari kami bangkitkan pada setiap umat seorang syahidan alaihim. Saya mengatakan pemberi bukti atas mereka dari kalangan mereka sendiri.
dari bangsa mereka sendiri. Wajib Nabi kasahidan ala haula, dan kami datangkan engkau Nabi sebagai pemberi bukti atas manusia, atas orang-orang itu. Wa nazalna alaikal kitabah, dan kami turunkan atas engkau kitab Al-Qur'an ini, maksudnya tibyana likulli syai'in, yang telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Artinya sesuatu apapun yang penjenengan tanyakan itu Al-Qur'an bisa menjawab. Gitu loh pengertiannya. Itu dina wa nazalna alaikal kitabah tibyana likulli syai'in, telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Wa hudan, dan petunjuk. Ya. Kemudian warahmatan, dan rahmah itu kasih sayang, wal busra, dan kabar gembira atau kegembiraan lil muslim, untuk orang-orang muslim. Nah, ini yang menjelaskan Allah sendiri dulu lewat Nabi. Nabi mesti paham. Nah, kan berarti kita harus juga menjadi sahidan, menjadi pemberi bukti. Supaya jadi pemberi bukti kita harus mencari bukti. Mencari buktinya di mana? Di dalam Al-Quran. Kalau nggak tahu, supaya kita bertanya, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikir jika kamu tidak tahu. Kan begitu. Panduannya lengkap. Tetapi satu hal yang membahayakan itu ini, Pak. Ini tadi kan kebaikan semua. Nanti akan bergembira dengan orang di belakang mereka yang belum pernah berhubungan. Sekarang jangan lihat surat 16 ayat 25. 16 25. Nanti 29 13. Ini juga sama-sama multi level. Tetapi kebalikannya, ya. Liyah milu auzarahum kalimatai yaumal qiyamah. Agar mereka membawa resiko atau beban mereka secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladina yudhilunahum bi ghairi ilm. Dan dari beban atau resiko orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun. Ketahuilah sangat jahat yang mereka pikul. Nah, artinya gini. Kan petunjuk Allah itu kan dari tibyana likulli syai'in, telah menerangkan bagi tiap sesuatu. Sing mbok ajarke iki dudu ayat. Wah, ini katanya dari Nabi. Katanya itu kan belum tentu pasti. Nah, seluruh ayat-ayat ini adalah perkataan Nabi berupa wahyu. Nah, kalau itu katanya dari Nabi, harus di cross check Al-Quran sebagai furqan. Pengertiannya gitu. Nah, kalau ternyata sing mbok ajar kayak gue ternyata itu kesesatan, ternyata gue menanggung resikonya sampai hari kiamat. Nah, sing mau niki ya contoh kan nih. Tadinya cara gampang nih, waktu hidup sampai mati dia amalnya itu ada 10.000. Tapi pada waktu dia hidup mengajarkan sesuatu yang sambung bersambung tadi ternyata kesesatan. Nah, dia akan menanggung risiko. Setelah hari kiamat itu di total ternyata defisit. Karena yang diajarkan tadi nilainya itu mungkin 1 juta. Kan defisit. Minus. Juga jadi masuk surga. Tapi nek ngajar ke ayat-ayat itu misalnya urung pas itu nanti ada yang membetulkan. Ayatnya bunyi ini masih begitu. Di seluruh dunia tidak ada orang yang menolak ayat-ayat. Nek menolak ayat termasuk mendustakan ayat, termasuk ingkar terhadap ayat-ayat Allah, termasuk dolim. Nah, kita harus cermat. 1625 ini kan juga ada yang mengajarkan. Mau ada ayatnya masih ada pelakunya. 2913 hampir sama. Nanggung resikonya sangat jahat yang mereka pikul tuh. Sangat jahat tuh, saya ini 10.000 tuh ini 1 juta kan minusnya banyak sekali, ya mesti jahat. Liyah miluna asqalahum wa asqalan ma'a asqalihim. Wala ayus alunna yaumal qiyamati ama kanu yaftarun. Mereka akan memikul beban atau resiko mereka dan beban orang yang disesatkan. Jadi di samping mikul gole dhewe cek mikul sing disesatkan tadi. Jenengan ada berdebat dalam neraka. Bah, ya Allah ini dunia ternyata yang saya ikut yang menyesatkan saya ini. Nanti dihukum yang berat. Sudah kamu gimana bisa nolong? Lah kowe rasa kok kayak ngomong saiki bareng neng kene kok jawabane gitu kok. Loh, itu kan ada kan berdebat dalam neraka. Padha bener kene ndadekane yo ora iso. Tetapi sudah sampai di sana. Nggak bisa kembali lagi. Maka sebelum ke sana kita harus hati-hati.
Mereka akan memikul beban mereka dan beban orang yang diset tadi bersama beban mereka sendiri digabung, jadi oke banget. Mereka akan ditanyai pada hari kiamat itu tentang apa-apa yang mereka ada-adakan. Loh kok mengada-adai karep piye? Wong ayate cetha. Misalnya gitu. Sing mbok sampaikan dudu ayat. Nah, jari itu kan katanya. Ini Al-Quran kan berarti itu firman Allah, tapi dulu disampaikan oleh Nabi. Nah, kita juga harus mulai berpikir yang jernih. Satu lagi saudara sekalian, orang-orang soleh. Ya. Orang-orang soleh itu adalah 314. Ini kupasan juga panjang, saya menulis iman dan amal soleh itu satu buku. Tapi minimal ini ya, ini ada 4 itu. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'rufi, menyuruh dengan yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari munkar, wa yusarri'una fil khairat, dan berlomba dalam kebaikan atau bersegera dalam kebaikan. Maka wa ulaika minas sholihin, itulah yang termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini kan dibahas kan panjang sekali. Beriman kepada Allah seperti apa, pada hari akhir seperti apa, menyuruh dengan yang ma'ruf seperti apa, mencegah yang mungkar kayak apa, berlomba dalam kebaikan seperti apa. Kan panjang sekali. Itu termasuk orang-orang yang soleh. Soleh itu tidak, wah dia orangnya berbuat baik. Berbuat baik tidak sama dengan beramal soleh. Berbuat baik misalnya ada orang mau nyabrang di Jabrangge, itu kan juga berbuat baik, tapi itu belum amal soleh. Itu baru berbuat baik. Nah, sehingga di sini kita perlu adanya satu pengertian yang mendasar. Saudara sekalian, mungkin karena kita dikejar oleh waktu ya. Semoga yang ini kami atau kita pahami bersama tadi paling tidak bisa memberikan satu pemahaman bagi kita tentang ketika kita berdoa atau membaca Al-Fatihah tadi supaya ditunjukin Shirathul Mustaqim sudah terjawab. Walaupun uraiannya belum secara rinci, tapi paling tidak kita sudah tahu dulu. Gitu. Ya, itu nanti pembahasan tentang ini harus dibahas secara spesifik. Ya, nanti pada kesempatan lain kami akan lanjutkan lagi tentang pengertian Shirathul Mustaqim secara lebih panjang lagi ya. Ini tadi kan hanya menyangkut masalah pada waktu membaca Al-Fatihah ketika kita sholat. Saudara sekalian, demikianlah apa yang bisa kita pahami bersama-sama. Semoga kita termasuk orang-orang yang punya kesadaran yang cukup. Akhirnya kita mulai menata hati kita, menata pikiran kita. Kita melangkah lebih baik, disesuaikan dengan petunjuk yang ditunjukkan oleh Allah. Karena yang punya surga dan neraka itu Allah, bukan siapa-siapa. Dan begitu insya Allah kita akan menjadi tenang, hati kita tentram, pikiran juga nyaman, ya. Kita bisa relaksasi, santai, dan nyaman. Mari saudara sekalian, pertemuan ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.